Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciri-ciri orang Kristen akhir zaman. Ciri-ciri orang Kristen akhir zaman. Membicarakan ini adalah membicarakan apa yang tertulis di Alkitab. Ini bukan karangan saya. Saya hanya mengulas apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dan tertulis di Alkitab. Ya, ini akan seperti, bukan akan seperti, dan sudah jadi sih nubuatannya Tuhan Yesus. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 24 ayat 10 sampai ayat 14. Matius 24 ayat 10 sampai ayat 14. Kita lihat di sini ayatnya ya. Saya bacakan untuk Anda. Matius 24 ayat 10 dulu. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita mulai dulu dari ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Nah, kebanyakan orang kalau mendengar kata murtad seakan-akan ini orang Kristen pindah agama, tidak lagi jadi orang Kristen gitu. Seakan-akan kata murtad definisinya sesederhana itu. Dari Kristen dia pindah ke agama lain menjadi bukan Kristen. Sekali lagi, definisi murtad di kebanyakan orang itu secara sederhana dikatakan berpindahnya seseorang Kristen menjadi orang yang tidak beragama Kristen. Itu yang selama ini dimengerti oleh orang-orang mengenai definisi Kristen. Definisi murtad di kekristenan maksud saya. Ya. Padahal maksud kata murtad tidak hanya itu betul, nggak salah. Tetapi bukan hanya itu. Betul definisinya berpindahnya seseorang dari yang beragama Kristen menjadi agama non-Kristen. Atau menjadi tidak beragama sama sekali. Pokoknya bukan Kristen lagi deh. Ya, maka disebut murtad. Percaya nggak Anda, ada orang yang bilang dia Kristen padahal sebenarnya dia sudah murtad. Tapi dia ngakunya Kristen. Kok bisa? Bisa. Maka dari itu definisinya jangan dipersempit hanya melihat orang yang dari Kristen menjadi beragama lain. Tidak hanya itu. Meski dia masih sedang mengaku beragama Kristen, tapi pada kenyataannya dia tidak beragama Kristen. Pada dasarnya dia sudah murtad. Kristen itu apa sih? Kristen itu bukan agama sebenarnya. Kristen itu adalah way of life. Cara hidup orang yang mau mengikuti jejak Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Yesus tidak mengajarkan agama. Oke? Tidak ada hukum-hukum di dalam agama Kristen. Oke? Nah, jadi way of life-nya Tuhan Yesus itulah yang harus diperagakan oleh orang-orang Kristen. Maka orang-orang ini baru layak disebut Kristen. Kristen artinya to be like Christ. Kalau orang ini tidak to be like Christ, tidak menjadi serupa Kristus, pada dasarnya dia bukan orang Kristen. Jadi kalau ada orang ngaku dia Kristen, tetapi sebenarnya
dia tidak memperagakan apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup, dia bukan orang Kristen. Atau awalnya lah, setelah dia dibaptis menerima Tuhan Yesus, dia memperagakan, mencoba memperagakan apa yang Tuhan Yesus peragakan selama dia hidup di muka bumi itu. Tetapi seiring jalannya waktu, pelan-pelan dia mulai melenceng. Sehingga pada akhirnya meski dia masih mengaku orang Kristen, dia tidak lagi memperagakan apa yang Tuhan Yesus peragakan di muka bumi ini. Dia sudah murtad. Rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan doa, rajin ikut ibadat tengah minggu, bahkan pendeta pula. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak memperagakan kehidupan seperti yang Tuhan Yesus peragakan ketika masih hidup. Maka dia bukan Kristen. Yang ironisnya adalah kalau pendeta yang masuk ke kategori ini, pendeta tetapi dia tidak memperagakan apa yang Tuhan Yesus peragakan ketika dia hidup, maka jadi orang Kristen saja dia tidak layak, apalagi jadi pendeta. Astaga, benar, karena Kristen itu artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Kalau dia tidak memperagakan kehidupan seperti yang Tuhan Yesus peragakan, maka dia tidak to be like Christ. Artinya jadi orang Kristen aja dia tidak layak, atau tidak layak disebut orang Kristen. Apalagi kalau dia pendeta kelakuannya seperti ini. Itu dia. Jadi orang Kristen aja tidak layak, apalagi jadi pendeta. Jadi ayat 10 ini bisa berlaku juga untuk pendeta gitu. Ya, yang ngerti teologi, yang pendidikannya tinggi, bisa murtad meskipun dia pendeta. Jadi jangan menganggap pendeta dalam keberadaannya dia nggak murtad, bisa murtad dia. Oke, 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, definisi nabi palsu juga bukan hanya pendeta yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Injil. Jelas kalau itu disebut nabi palsu, dia mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Injil. Itu pasti nabi palsu. Tetapi bisa juga dia mengajarkan apa yang Injil katakan, tapi dia sendiri tidak mempraktekkan. Injil bilang apa? Kasihilah musuhmu. Tetapi dia khotbah kasihilah musuhmu, tetapi prinsipnya dia membenci musuhnya. Benci sampai mati. Kalau bisa orang yang dibencinya itu dijatuhkannya. Artinya apa? Dia nabi palsu. Dia ajarkan jangan membenci musuh, dia sendiri membenci musuh. Kasihilah sesamamu, dia tidak. Dia membenci sampai mati. Pokoknya orang yang tidak sesuai sama dia dibenci, kalau bisa dijatuhkan. Ini nabi palsu. Jadi bukan hanya nabi atau pendeta yang mengajarkan Injil yang lain. Itu 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Harusnya dia taat sama orang tua, respek sama orang yang pernah membesarkannya, terlepas dia orang tua kandung atau orang tua rohani. Respek dong, karena orang ini yang membesarkannya. Baik membesarkan secara fisik kalau dia orang tua kandung gitu ya, atau orang tua rohani atau orang tua angkat. Kan bisa saja orang lahir, kemudian dia jadi yatim piatu, ada orang tua angkatnya. Nah, orang yang sudah berjasa membesarkan dia, orang tua angkatnya kah, atau orang tua rohaninya, tetap harus diberikan respek. Nah, ini kepada orang tuanya sendiri aja dia durhaka, apalagi kepada orang tua angkat atau orang tua rohaninya. Nah, maka di sini dikatakan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bahkan hilang, nggak ada kasih lagi dia. Dia praktekkan hukum Taurat. Gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak, mata ganti mata. Oke? Tidak ada kasih. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Kalau ada orang yang salah sama dia, tidak diampuni, bahkan dihancurkan sama dia. Ya. Nah, ini. Tapi saya tidak bilang semua orang Kristen akhir zaman seperti ini.
Pasti ada, tetapi tidak semua orang Kristen akhir zaman seperti ini. Tapi kalau Anda ketemu orang Kristen akhir zaman seperti ini, jangan kaget karena memang sudah dinubuatkan dan sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, ayat 13. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Nah, di sini yang penting. Kata-kata selamat bukan berarti Anda orang Kristen, sudah dibaptis, pasti masuk surga. Bukan. Ayat 13 Anda baca dong. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau dia ngaku Kristen, dibaptis, bahkan kuliah teologi, punya gelar STH, MTH, DTH, doktor gitu ya, bahkan jadi pendeta, kemudian dia tidak mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus peragakan ketika Tuhan Yesus masih hidup, pada dasarnya dia tidak Kristen. Apalagi dia pendeta, tetapi astaga, jadi orang Kristen aja tidak layak, kelakuannya aduh rusak gitu. Nah itulah nabi palsu juga, dan durhaka, kasihnya dingin, saling membenci. Komplit itu ayat 10, 11, 12 digenapi. Nah, hanya orang-orang yang bertahan pada kesudahannya, baik itu jemaat, baik itu pendeta. Maksudnya bertahan sampai kesudahannya apa? Yang terus-menerus sepanjang kehidupannya mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus peragakan. Kalau dibilang suruh mengasihi, kasihi. Jangan membenci, ya jangan membenci. Kasihi musuhmu, kasihi musuhmu. Jangan hancurkan musuhmu. Atau bahkan hancurkan orang yang sudah berjasa kepadamu. Misalnya jadi durhaka sama orang tua kandung, durhaka kepada orang tua angkat, durhaka kepada orang tua rohaninya. Padahal baik orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua rohaninya tidak bersalah sama dia. Kalaupun bersalah, iya ada pengampunan kan, ada mengasihi kan, tapi enggak hancurkan. Ini ciri-ciri orang Kristen akhir zaman. Kalau ini dilakukan oleh pendeta juga, tadi jadi orang Kristen aja dia tidak layak, apalagi jadi pendeta. Maka jadilah dia nabi palsu. Yang terakhir, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya, meskipun akan ada orang-orang Kristen akhir zaman seperti tadi, ayat 10, 11, 12, ya. Tetapi tetap juga akan ada orang yang di ayat 13, dia bertahan sampai kesudahannya. Sehingga dengan demikian melalui orang ini, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Sehingga menjadi kesaksian semua bangsa. Barulah kalau Injil yang benar itu yang dikabarkan oleh orang-orang benar ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian, barulah kesudahannya tiba. Oke? Jadi itu saja yang perlu Anda ingat mengenai ciri-ciri orang Kristen akhir zaman. Semoga penjelasan saya yang sederhana dan singkat ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.